Neng Indonesia itu gudangnya ilmu. Wong pinter ngaji sampai ke minter banyak. Nggak kurang-kurang orang ahli kitab. Enggak. Cuman satu. Mereka orang pinter ngaji termasuk yang tanya itu, wow, pinter ngajinya luar biasa. Itu udah cukup banyak orang menjadi keminter, pinter ngaji, ahli kitab, ahli tafsir, ahli fikih, ahli macam-macam. Wes termasuk ahli nasab, banyak sekali. Tetapi kenapa bangsa ini kurang orang-orang yang berani? Orang kritis yang baik untuk persatuan. Tidak ada. Kita saat ini bangsa Indonesia bukan butuh orang yang pinter ngaji. Wes nek urusan ngaji ku kowe pinter kabeh. Kowe iki nonton YouTube iso dadi pinter ngaji kok. Bukan cuma pinter, keminter. Saking pinternya sampai disebut keminter. Yang jadi masalah adalah bangsa ini kurang orang-orang yang bodoh seperti saya untuk melawan kelompok-kelompok yang sok pinter ngaji. Ngaji juga kayak ngono. Ngaji juga gak cuma dermimil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi. Gak cuma dermimil kayak ngono. Maknane apa? Tafsirke apa? Maksud dari ayat-ayat itu apa? Wong dermimil kayak wong ngaji, tetapi gak ngerti maknane. Perintah-perintah dalam firman-firman Allah, sabda Rasulullah apa? Gak paham. Ngaji apa? Kuwi jenenge ngaji dermimil. Saya mbok serap tuh apa? Orang hidup itu butuh makna. Bukan cukup dermimil nganggo bahasa Arab ngono kuwi. Cuman gak butuh. Kalau bahasa Arab itu sudah menjadi adat istiadatnya Al-Qur'an. Maka kenapa ketika kitab suci Al-Qur'an diturunkan di tanah suci, ketika Al-Qur'an diturunkan di tanah Arab, maka tulisannya adalah ayat-ayat yang beraksara Arab. Coba kalau diturunkan di Indonesia, di Pulau Jawa mungkin tulisannya ya ana cara Kodhoto Sawala padha Jayanya mau Botongo. Wong kowe iki ngaji cuman dermimil tetapi nggak bisa mengaplikasikan dari apa kamu belajar ngaji. Wes nggak usah ngomongin ngaji sih. Awakmu wis pinter kabeh. Maune ngaji ya wis apal. Bar apal iso sithik-sithik akhirnya minteri wong sing iso ngaji. Ora ngerti nasab, ngaji nasab. Orang ngerti kitab nasab, cukup nonton ning YouTube tentang orang-orang yang ahli nasab, akhirnya kamu menjadi orang ahli nasab. Akhirnya kamu pinter keminter was, padahal bukan ahlinya. Itulah kalian, termasuk saya. Mau ngaji gak koyok ngono. Nek kowe duwe unggah-ungguh, kamu itu rasa gini loh. Orang itu punya harus modal adab dulu. Gak cuma tahu kitab, tumpuk-tumpukan, tetapi adab semuanya dihilangkan. Banjir. Percuma. Kamu mau ngaji, mau paham kitab apapun itu. Terus jumurnya hafal. Terus bicara bab fikih hafal. Bicara nahwu shorof tahu, semuanya tahu lah, ya kan? Wes, kitab budol semuanya tahu. Tetapi kalau kamu menghilangkan adab dan akhlak, mubazir semuanya ilmu. Ilmu mubazir. Buang ke tempat sampah. Buang kitab-kitabmu, buang aja, gak ada gunanya. Karena yang salah bukan kitabnya. Yang salah itu otakmu. Kamu nggak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi ngaji itu sudah dari kecil. Dari saya mondok. Kocok kitab dulu. Dari saya mondok. Sing rano harokate. Udah dari kecil saya. Usia 9 tahun. Tanya kok, iso ngaji apa ora? Nek pengen ngaji ora ini. Kenapa? Kamu nggak pernah ngaji di YouTube? Loh, saya bukan kiai kok. Ngajiin kalian. Nah, nanti kalau saya salah gimana? Kalau salah menafsirkan gimana? Kalau saya salah dalam berucap bagaimana? Salah dengan bacaan bagaimana? Menyesatkan banyak orang. Itu bukan ahli saya. Tapi nek mengmong cuma sampean itu nantang saya ngaji, datang sih. Nanti kamu tak kasih hadiah 1 mobil rumah pulang. Tapi di sini, di pondok tempat saya. Gitu loh. Saya itu nggak pernah bicara saya ahli kitab, saya pinter ngaji ora pernah. Kok takon iso ngaji apa ora? Gus Nur kudune sing mbok kono.
Paham ya? Lanjut. Kalau panas ya kalungan kulkas. Teriak-teriak gitu petanda orang berilmu. Loh, ini bukan teriak-teriak, ini konten di sini itu konten memang karakternya itu kalau ngomong begini. Waduh, banyak yang baper nih orang-orang awam. Makanya sebelum nonton live saya, sampean semuanya harus siapkan mental dulu biar nggak kagetan. Jadi orang ini lebih kadang-kadang melihat begini, kebencian, bukan isinya. Nah, kalau isinya kan sudah tahu, silit dalam ayam, silitnya ayam itu kan keluar pasti telek. Tapi Bu Yo, kamu tuh bisa berpikir yang realistis. Tidak selamanya silitnya ayam itu keluar telek, kadang-kadang keluar telur. Ya gitu loh. Pondok dukun berkedok sama agama orang masal. Ya, nah jadi begini saya teruskan. Kira-kira dulu Wali Songo itu mendakwakan Islam itu kok tanpa konflik di bumi Nusantara. Ini hebat banget. Kalau Rasulullah dulu kan ada konflik. Ini bukan berarti saya membandingkan lebih baik Wali Songo daripada Nabi Muhammad, bukan. Saya itu cuma heran. Wali Songo mendakwakan Islam di bumi Nusantara ini tanpa ada konflik, tanpa ada perpecahan. Yang berbeda menjadi satu kesatuan saat itu. Kok saat ini yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, yang mengaku sebagai mereka para pecinta Wali Songo, seiman, seagama, semadhab bahkan. Madhabnya sama, manhajnya sama, dalam organisasinya sama, mestinya loh ini. Kan nggak ada perpecahan. Faktanya kok ada perpecahan. Faktanya kenapa ada perpecahan? Mereka betul-betul keturunan Wali Songo atau Dajjal. Menurut Anda bagaimana? Mereka para pecinta Wali Songo apa pecinta Dajjal? Coba. Menurut Anda bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Jawab, saudara. Mereka betul-betul keturunan Wali Songo atau pecinta Wali Songo atau mereka orang-orang pengikutnya Dajjal? Dajjal dereng medal kata siapa? Dajjal itu secara hakikatnya yang berarti adalah sifat yang fitnah. Itu Dajjal. Kok Dajjal belum muncul bagaimana? Dajjal itu sudah hadir. Sampai hari ini Dajjal yang kerja. Sampai hari ini yang kerja itu Dajjal. Dajjal itu artinya sifat fitnah itu ya Dajjal. Cuman ini belum terlalu blunder lah fitnahnya. Ini orang-orang masih sebagian yang kuat imannya, yang nggak suka fitnah, masih orang-orangnya ini masih tegak lurus, tahu tentang kebaikan. Tapi kalau sudah orang membabi buta, gampang memfitnah orang, ya ini salah satunya sifat Dajjal. Sudah menghilangkan semua ilmu-ilmu yang ia pelajari, akhirnya dia gampang memfitnah. Ini Dajjal. Betul gue, selama ini Dajjal digambarkan bermata satu. Ya. Kenapa arti daripada Dajjal itu kok bermata satu? Dia melihatnya dari satu sisi. Satu sisi saja begini. Dia ketika melihat sebuah permasalahan, melihat dari satu sisi. Dari mata satu, tidak melihat dari mata yang satu lagi. Anda percaya ketika mata satu melek ini tidak akan pernah melihat sebelah tikungan sebelah sini. Kalau mau melihat ya harus begini. Nah ini baru. Ini kelihatan ini. Kalau begini kelihatan. Tapi kalau ini pejamkan, lihat yang ini. Ini yang ini nggak kelihatan nih. Tangan ini nggak akan kelihatan. Nah, ketika orang sama menghimpun sebuah informasi hanya sepihak saja, itu sama dengan ilmunya Dajjal, analoginya Dajjal ada pakai. Makanya Anda nggak mau melihat sesuatu bahwa ilmu ini luas. Allah berikan sesuatu yang sangat jangkauannya luas banget. Yuk kita lihat sama-sama. Kita diciptakan sebagai manusia yang dikasih mata. Kita lihat. Maka dianalogikan kalau Dajjal matanya satu karena Anda setiap melihat permasalahan hanya satu sisi yang Anda lihat. Bukan dua. Mestinya ketika Anda mau berimbang, oh iya setiap permasalahan biar kita terhindar dari hoax, maka kita harus lihat dua-duanya. Dari pihak sana bagaimana, dari pihak sini bagaimana. Kalau Anda nggak mau jadi Dajjal, jadi pengikut Dajjal. Insya Allah ketika kamu melihat permasalahan yang sana bagaimana,
sumbernya bagaimana, ini terkonfirmasi, kita akan mendewasakan diri. Oh, ternyata seperti ini. Hablum minallah. Hablum minan nasna ke sana, oke? Hablum minan nasna ke sini, oke? Maka ketika kita sudah tahu semuanya, hablum minallah. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini minimal sudah mewakili dari institusi negara. Jadi, ya tenang aja, saya pertanggungjawabkan. Ya memang tugas saya seperti ini, menyampaikan sesuatu untuk persatuan. Jangan ada konflik, jangan ada Anda ikut-ikutan menjadi orang yang intoleran. Apalagi Anda sampai ke doktrin dengan sesuatu yang menjadikan bibit-bibit radikal. Ya, awas, pelan-pelan nanti Anda akan bermasalah. Ya.